Terus banyak problem-problem datang ya. Semoga setelah acara Natal ini kita makin membaik. Amin. Amin. Seperti apa sih jadinya lingkungan hidup rumah tangga ini? Ya sebenarnya nggak ada seperti apa ya, bertahan dan berusaha aja sih, soalnya kalau mau diceritain itu udah panjang. Terus ya kita juga sama-sama bombay ria, jadi ya begitulah namanya tantangan pernikahan ya. Mungkin apa sih yang buat kamu akhirnya kembali lagi dan memulai lagi? Sebenarnya karena saya pertama punya Tuhan, dan saya percaya pernikahan saya kali ini harus tetap berhasil. Apapun ya pasti ada proses ya, maksudnya semua pernikahan di seluruh dunia, di lapisan dunia manapun, pernikahan itu tidak ada yang smooth. Jadi cuman saya berpikir memang nggak ada yang smooth, tapi bagaimana kita bertahan dan berusaha, itu aja sih. Jadi kali sendiri meyakinkan kembali dari kamu, mungkin ucapan apa sih yang disampaikan? Sebenarnya dari kemarin kita nggak ada kayak obrol TikTok banget, cuman baru kemarin lusa sih baru obrol. Intinya saya bilang tolong percaya sama aku, meskipun kelihatan saya dekat sama cewek ini atau gara-gara kerjaan apa-apa, tapi saya benar-benar kerja. Kalau kamu kasih kepercayaan ke aku juga nggak mungkin macam-macam. Cuman kemarin banyak kesalahpahaman mungkin di podcastnya itu saya ngobrol kayak sholat, dia itu kayaknya jaga banget kayak mantau semua apa enggak. Sebenarnya ya dia juga melakukan itu karena saya 10 tahun lalu pernah melakukan kesalahan juga gitu waktu pacaran. Jadi mungkin dia lebih hati-hati dan ya dia jagain itu kan biar hubungan nikah kita baik. Jadi kemarin sempat saya emosi aja kayak obrol sholat, dia yang kayaknya terobsesi banget. Enggak, justru kalau dianya nggak kontrol saya kayak gitu, mungkin saya udah hilang-hilang dari kemarin kan. Tadi sempet nangis. Nggak bahagia juga karena tadi ada statement seperti itu. Sebenarnya nggak ada ya pernikahan, makanya saya tuh baru nyadarin kalau ternyata sebuah pernikahan itu bukan untuk kita nikah buat kita berdua bahagia. Ternyata tuh enggak, karena kebahagiaan itu harus diusahakan. Jadi sebenarnya kita menikah itu sama saling melengkapi artinya ada ketidakcocokan dong, berarti dari dia, saya, semua lah. Namanya pasangan, dua-duanya otaknya beda, kebiasaan beda, dari keluarga latar belakang juga beda, jadi waktu menyocokkan pasti ada yang susah. Nah susahnya itu tuh semua itu tidak ada yang bahagia, makanya kita mengusahakan kebahagiaan, tapi ternyata ya dalam prosesnya itu aku merasa memang sempat kemarin tuh I'm not happy, kayak udah tersiksa juga. Jadi mungkin dari situ berniatan untuk kabur, jadi nggak pengen bercerai tapi kabur gitu awalnya ya awalnya. Tapi ya ternyata itu proses kan, ya udah sekarang ya kita sama-sama lagi usaha sih gitu. Saat di Amerika sendiri mungkin ada perundingan atau gimana nggak sih? Enggak, jadi ada beberapa kejadian kan karena kita udah sendiri-sendiri. Waktu itu kan otomatis dong perbedaan waktu, perbedaan jarak. Buat saya mikir ternyata nggak bisa juga ya jauh-jauh dari dia. Sebenarnya jadi satu perenungan saya bahwa nyocok kalau mau memulai lagi satu hubungan, misalkan amit-amit nih kita bisa memulai lagi satu hubungan, nyocokin lagi, aduh capek deh. Terus udah gitu kalau misalkan kita udah nyocokin, belum tentu cocok lagi, belum tentu sesuai yang ekspektasi kita. Jadi di situ aku sendiri merasa udahlah turunin ekspektasi, dan lebih yang merasa ini loh satu-satunya orang yang akan nemenin aku nanti sampai tutup usia, gitu aja. Tapi gimana tadi sampai nangis berdua? Maksudnya ini dalam banget ya kayaknya Natal ini. Iya. Kemarin itu beneran sih kayak selama nikah kayaknya tantangan dalam pernikahan paling berat ya memang tahun ini kan. Terus kemarin juga sempat marah banget, sempat kita sama-sama berbuat terus-terusan, tapi ya baru kemarin rusak kita benar-benar TikTok, kita obrol, baru kemarin kita obrol. Terus setelah tadi acara saya merasa bukan dia yang salah, tapi salah saya banyak. Terus saya mungkin terlalu nuntut ke dia, kamu gak lakukan ini, aku gak mau lakukan itu kan. Saya selalu ucapin gitu kan, tapi kan dalam hubungan kan gak bisa kamu kasih aku baru aku mau kasih, itu kan pemikiran yang salah. Jadi baru saya hari ini sadar juga
banget, ingin berubah lagi. Ya kan nggak mungkin, nggak boleh ada pisah gitu, nggak boleh. Nah, kita punya anak-anak juga, kita punya orang tua juga, kita nggak boleh sakitin mereka juga. Meskipun saya ganti yang baru pun, namanya manusia kan pasti satu sama lain kan beda, susah. Bahkan belum tentu orang bisa bertahan kayak dia. Yang lain mungkin saya udah jadi kayak setan Korea kan, mungkin dia udah kabur kali, dia ini udah kuat tahan 10 tahun. Saya suruh bersyukur aja sih. Tadi juga sempat beberapa kali nangis, pegang tangan gitu. Luar biasa, dalam banget ya. Ya cuman saya merasa salah aja sih beberapa bulan ini waktu segitu jalan sama dia, suka suruh dia pergi dari itu, waktu suka marah-marah ke dia, malah nggak pernah bersyukur dia ada di samping gitu. Jadi ya tadi merasa salah sih. Masih kesaksian juga tadi ya. Hasilnya Gimana tuh? Saya sih selalu bilang sama suami saya yang tercinta ini, saya bilang mungkin karena saya cinta banget, makanya saya bilang apapun yang terjadi, yang udah terjadi kemarin-kemarin, ataupun kamu lakuin apapun, aku sekarang nggak mau pusing. Kenapa? Karena aku cuma tahu suatu saat Tuhan pasti bawa kamu kembali pada aku. Aku cuma bilang gitu. Pokoknya udah deh, aku mau tutup buku. Apapun yang udah terjadi, ya udah terjadi, mau gimana, udah lewat dan nggak perlu diingat-ingat lagi, nggak perlu. Aku bilang kamu susah, kamu nggak diterima orang, atau kamu akan amit-amit nih sakit suatu saat, datang aja balik pada aku pasti akan terima kok. Dia bilang gitu sama dia, itu aja. ya, sekarang kalau lagi kita muda, lagi ganteng, lagi kaya, mungkin banyak yang mau coba, udah tua, jelek, udah uang nggak ada, sakit, siapa yang mau terima gitu. Cuman istri ya mau bilang ya dia memang udah nerima kejelekan saya dari sebelum saya nikah sama dia, sebelum kita sukses, sebelum kita punya anak, sebelum kita punya yang sekarang yang kita punya, dia udah nemenin saya pikir ya nggak ada lah yang mau kayak mau gitu. Jadi mungkin kemarin kilafan saya itu udah sadar, mungkin setannya udah mulai kabur saya ya gitu. Jadi sekarang ya ini kan pertama kali sejak kejadian itu kan baru kita kumpul berdua, pergi berdua, acara berdua. Mungkin kita mau buat start bareng ya lebih baik. Dan ya lebih baik. Tapi gimana ceritanya bisa disuruh ngasih kesaksian? Ini kan artinya luar biasa banget ya perjalanan. Sebenarnya dari kemarin minta kesaksian atau pelayanan kita nolak terus karena kita belum siap, karena kita juga banyak kasarnya kita banyak melakukan dosa, nggak mungkin di gereja kita cuma asal kayak perform kan. Cuman ya kemarin kita berdua udah di talk, terus yang pendeta yang undang kita itu yang memberkati pernikahan kita. Jadi waktu itu kan banyak yang bilang Evan dan lain-lain, semua orang nggak mau berkati kita, pastor ini yang memberkati kita. Jadi kita juga harus appreciate sama mereka. Dan yang seperti korbannya dia juga ya, justru di gereja atau di tempat ibadah itu banyak orang berdosa, itu yang wajar. Banyak orang suci doa yang boleh datang gitu loh. Tapi banyak orang pikir, wah Lia sama Mua sekarang banyak mau bilang berita cerai-cerai, oh berarti dia dosa, nggak boleh datang gereja. Itu justru orang yang salah kan. Justru pendeta yang tadi, Pastor Joe itu, dia justru pemain di dalam arti, justru kamu banyak melakukan salah, nggak apa-apa, datang sini, kita benerin bareng-bareng. Makanya dia kasih kekuatan buat kita kesaksian hari Natal ini. Katanya harusnya kemarin, suaranya habis. Gimana, jatuh dari mana sih, kamu boleh ceritain? Jatuh dengan kita berdua, bapak jatuh, saya juga bentrok, dia bentrok, sampai kita kepentok gitu. Ya namanya juga tempat sempit, kita gimana ya? Lagi ngapain? No comment gue. Ya, jadi mungkin saya kemarin mau berontak, saya mau marah, saya mau kabur, dia tahan saya gitu. Jadi otomatis kan pasti kita kepentok. Baru-baru ini. Baru kemarin lusa kan. Makanya aku bilang kemarin lusa baru benar-benar kejadian gede, TikTok. Baru sebelumnya saya mau diajak obrol, saya nggak pernah mau gitu. Karena males gitu. Makanya diundang acara berdua juga kita nggak pernah mau. Terus saya juga beberapa minggu ini kan saya berhenti syuting dulu, saya nggak mau di publik gitu. Ya kemarin gara-gara 2 hari kemarin kejadian kemarin, mungkin sekarang justru ada kita sekarang. Kalau kemarin kita belum beresin, ya mungkin kita
Kamu mungkin ada di sini seperti tadi kita bisa peluk gantengan, nggak bisa. Ya pokoknya pasti ada rencana yang terbaik. Yang aku percaya pokoknya Tuhan pasti kasih terbaik lah buat kita meskipun prosesnya tuh nggak enak dan sakit ya. Apa kok bisa suaranya hilang kamu? Teriak-teriak apa kemarin? Oh enggak bukan teriak. Nangis. Tapi teriak juga ada, kita teriak. Nadanya kan pasti naik, berdua juga teriak. Terus dia banyak nangis. Ya udah kayak drama Korea. Berarti ini pertengkarannya baru lagi masalah baru atau gimana? Enggak, masalahnya dari kemarin sama. Jadi cuman kita nggak clearin aja. Jadi maksud saya mungkin omongnya sudah beres, tapi mungkin di hati saya, kamu saya ninggalin aku gitu kan. Kamu saya yang pergi, siapa yang suruh pergi gitu. Kalau dia juga, loh kalau kamu juga nggak melakukan itu, masa aku curiga gitu. Jadi ya nggak selesai dari kemarin kejadiannya. Cuman ya sekarang kita udah tahu dia pergi karena justru waktu itu dia mungkin nggak pergi, mungkin kita bisa justru dia mendinginkan kepala, saya juga dinginkan kepala, baru kita bisa bertahan. Ya kita ambil positifnya aja. Berarti kondisi sekarang udah baikan, udah clear semuanya? Ya hari ini benar-benar justru hari ini yang benar-benar clear kayaknya. Ya saya ya masih rasa sayang banget kok, masih benar-benar cinta sama dia. Kita bisa tahu rasa cinta banget, sayang banget itu bukan karena pas kita happy dong kan. Jadi kita justru hari ini kalau saya ya nggak tahu ya semua sayang sama cinta sama saya apa nggak tahu, tapi kalau saya cinta nggak sih? Oh cinta banget. Oh, cinta banget. Katanya nih kamu itu terlalu bucin sampai kamu itu pegang Jadi, nah itu yang kemarin saya ingin kelarin. Maksudnya justru gini, kita punya suami misalkan nggak bisa jaga makan, dia punya diabetes, harus diapain? Nggak boleh dong. Berarti, tapi kalau suaminya lagi marah pasti cerita gini, istri nih yang suka ngatur-ngatur makanannya nggak boleh gitu kan. Jadi sebenarnya saya tahu kelemahan saya. Kalau dia nggak gituin saya pasti selingkuh. Kalau dia nggak gituin saya pasti, apalagi ya ngebucin ya kayak bisa macem-macem lah. Kalau dia nggak gituin, mungkin saya hamburin uang macem-macem. Kalau dia nggak gituin saya, mungkin saya keluyuran kemana-mana tiap malam ke minum-minum sama orang-orang yang justru nggak oke gitu. Justru dia jagain. Cuman kemarin selama ini 10 tahun saya sama dia, saya kan fine-fine aja. Kalau kemarin meledak karena ada satu kejadian, kok saya nggak tahu kamu tanpa izin aku, kamu cek WhatsApp di link gitu. Tapi ya setelah dia obrol alasan setelah kejadian itu sebenarnya udah beres. Justru kita Udah kecurigaan dari lama atau gimana? Curiganya itu justru kan setelah balik dari Amerika. Tapi dari Amerika tuh. ya dari Amerika jadi pas mau balik-balik itu udah mulai sampai di sini dia juga mungkin emosi, saya juga sempat emosi. Padahal selama ini kan saya nggak pernah emosi, tapi ya ada satu poin yang saya emosi banget ya, tapi saya udah minta maaf, aku emosi banget itu 11 tahun nih 10 tahun nih aku bertahan tuh nerima kamu everything semuanya, tapi yang itu nggak mau, aku selalu ngomong gitu, pokoknya masalah perempuan nggak bisa, yang lain gue terima, yang perempuan no gitu. Jadi emosi waktu itu kan aku udah tahan banget, ya udah keluar juga. Jadi sekarang gimana rumah tangganya? Jauh dari perempuan, ada rules atau gimana kesepakatan kalian? Kalau rules belum ya, karena kan kita baru aja menyelesaikannya, baru aja. Jadi dan dia juga pengen gini, ya udah kita cari satu orang entah psikolog, sama-sama kita bareng-bareng. Oh ya udah oke, boleh. Jadi ya sama-sama sambil ya berjuang bareng-bareng. Ya kan namanya proses kan ya selama pernikahan ada sampai kita nutup mata pun proses masih ada. Meskipun kita udah baik-baik pasti ada aja tantangannya gitu. Berarti Natalnya ngapain aja Kak? Tahun ini